Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Saya dari kelompok 2 akan membahas tema positivisme, positivisme, dan konstruktivisme. Yang pertama, yakni saya akan membahas tema positivisme. Pengertian dari positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Nah, penjabaran dari positivisme ini memiliki perkembangan, yakni mengalami perombakan di beberapa sisi sehingga muncullah aliran pemikiran yang bernama positivisme logis, yang tentunya dipelopori oleh tokoh-tokoh yang berasal dari lingkaran Wina. Positivisme logis ini adalah aliran pemikiran dalam filsafat yang membatasi pikirannya pada segala hal yang dapat dibuktikan dengan pengamatan atau pada analisis definisi dan relasi antara istilah-istilah. Fungsi analisis ini mengurangi metafisika dan meneliti struktur logis pengetahuan ilmiah. Tujuan dari pembahasan ini adalah menentukan isi konsep-konsep dan ilmiah yang dapat diverifikasi secara empiris. Pernyataan-pernyataan dari istilah yang digunakan pertama kali oleh Saint-Simon sekitar tahun 1825, positivisme berakar pada empirisme. Prinsip filosofik tentang positivisme dikembangkan pertama kali oleh empiris Francis Bacon. Tesis positivis adalah ilmu adalah satu-satunya pengetahuan valid dan fakta-fakta sajalah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dalam perkembangannya ini ada 3 positivisme, yaitu positivisme sosial, positivisme evolusioner, dan positivisme kritis. Yang pertama, positivisme sosial. Ia merupakan penjabaran lebih jauh dari kebutuhan masyarakat dan sejarah. Auguste Comte dan John Stuart Mill merupakan tokoh utama positivisme ini. Sedangkan para perintisnya adalah Saint Thomas Malthus dan David Ricardo. Simon dan penulis-penulis sosialistik dan utilitarian yang karya-karyanya juga dekat tokoh besar dalam ekonomi Thomas Malthus dan David Ricardo. Yang kedua, yakni positivisme evolusioner. Hal ini berangkat dari fisika dan biologi dan digunakan doktrin evolusi biologi. Yang ketiga, yakni positivisme kritis. Pada akhir abad 19, positivisme ini menampilkan bentuk lebih kritis dalam karya-karya Ernst Mach dan Richard Avenarius, dan lebih dikenal sebagai empiriokritisisme. Fakta menjadi satu-satunya jenis unsur untuk membangun realitas. Positivisme berusaha menjelaskan pengetahuan ilmiah berkenaan dengan 3 komponen, yaitu bahasa teoritis, bahasa observasional, dan kaidah-kaidah korespondensi yang mengaitkan keduanya. Tekanan positivistik menggarisbawahi penegasannya bahwa hanya bahasa observasional yang menyatakan informasi faktual, sementara pernyataan-pernyataan dalam bahasa teoritis tidak mempunyai arti faktual sampai pernyataan-pernyataan itu diterjemahkan ke dalam bahasa observasional.
dengan kaidah-kaidah korespondensi. Auguste Comte 1798 sampai 1857 ini sering disebut sebagai bapak positivisme karena aliran filsafat yang didirikannya ini bersifat nyata, tidak hayal, dan ia menolak metafisik dan teologi. Jadi menurut dia itu ilmu pengetahuan harus nyata dan bermanfaat serta diarahkan untuk mencapai kemajuan. Dan tema kedua ini positivisme, yang artinya lawan dari positivisme, cara berpikir yang subjektif, asumsi dan realitas. There are multiple realities, realitas jamak, kebenaran subjektif dan tergantung pada konteks value, kultur, tradisi, kebiasaan dan keyakinan, natural dan lebih manusiawi. Penjabarannya yakni kesadaran berilmu pengetahuan yang pertama-tama adalah kesadaran manusia tentang objek-objek intensional. Dua arti objek intensional ini semantik dan ontologik. Maka makna semantik intensional ini bila tidak dapat ditampilkan rumusan ekuivalennya atau satu makna ontologi, sesuatu dikatakan intensional bila kesamaan identitas tidak menjamin untuk dikatakan ekuivalen atau identik. Ini pemikiran Husserl intensionalitas. Pengembangan konstruksi teori harus mengarah aktif atau rasional yang subjektif paralel dengan penamaan kita. Logika transendental pengalaman intersubjektivitas. Ini seorang mirip subjek pengalaman sendiri, tetapi orang lain juga menyadari adanya perilaku eksternal. Kedua akan saling mengurun atau sharing dalam membangun dunia, budaya, dan nilai atau ilmu. Nah, tema terakhir ini konstruktivisme. Konstruktivisme itu apa? Pengertiannya, salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah bentukan atau konstruksi kita sendiri. Pengetahuan bukan tiruan dari realitas, bukan juga gambaran dari dunia kenyataan yang ada. Pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang dengan membuat struktur, kategori, konsep, dan skema yang diperlukan untuk membentuk pengetahuan tersebut. Nah, konstruktivisme ini berada di titik temu dua aliran besar dalam sejarah sosiologi, yakni sosiologi pengetahuan dan sosiologi sains. Sosiologi pengetahuan ini dibentuk oleh pandangan tiga pemikir cemerlang, yaitu Marx, Mannheim, dan Durkheim. Ketiganya ini menekankan peran yang saling memberi akibat dari faktor-faktor sosial dalam membentuk kepercayaan individu. Marx terkenal karena menyatakan bahwa kelas sosial menentukan beragam sikap intelektual. Mereka bertiga ini mengecualikan kepercayaan yang dimunculkan oleh matematika dan ilmu alam dari analisis sosial mereka. Kepercayaan ilmiah mereka anggap ditentukan secara rasional dan bukan secara kausal. Dan dengan demikian melampaui pengaruh sosial dan kultural, dualisme epistemik inilah yang membedakan periode klasik sosiologi pengetahuan dengan manifestasinya yang lebih modern. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.